Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-temanku semuanya, saudara-saudaraku semuanya. Semoga teman-teman dan saudara-saudaraku semua dalam keadaan sehat, dan juga semoga teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya dilimpahkan rezeki. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, untuk teman-teman semuanya, mohon maaf ini sudah lama tidak posting video ya. Yang pertama, faktor kesibukan yang mana sulit untuk saya membuatkan video dari suatu pertanyaan-pertanyaan yang sudah keluar ya, yang mana pertanyaan tersebut cukup panjang apabila saya ketikkan, dan insya Allah saya buatkan video tujuannya agar teman-teman semuanya dapat memahami dan tentunya dapat menjadikan suatu inspirasi untuk teman-teman semuanya. Oke, untuk teman-teman yang baru gabung di channel YouTube ini, yang baru kenal dengan saya, yang baru mampir, salam kenal semuanya, saudara-saudaraku, teman-temanku semuanya, salam kenal. Semoga teman-teman yang baru masuk ya, yang baru kenal dengan saya, yang baru belajar di channel YouTube ini, semoga teman-teman semuanya mendapatkan manfaatnya dari apa yang saya jelaskan. Oke, teman-teman semuanya, kumpul-kumpul, kita akan belajar lagi, teman-teman. Di sini ada pertanyaan soal transistor final 30552 set itu mampu dibebani speaker berapa watt sih? Nah, seperti itu ya. Tentunya di sini teman-teman sudah lihat sangat jelas sekali ya untuk perhitungannya. Nah, di sini akan saya jelaskan dari apa yang saya tuliskan ini ya, teman-teman. Dan untuk seluruh teman-teman saya, saudara-saudara saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak atas dukungan teman-teman dan saudara-saudara semuanya. Terima kasih banyak atas dukungannya, dan semoga ya teman-teman semuanya mendapatkan kebaikan ya dari apa yang telah teman-teman lakukan, yaitu meramaikan channel YouTube ini. Oke, langsung saja ya kita masuk ke dalam topik. Ada pertanyaan, yaitu transistor final 30552 itu mampu dibebani speaker berapa watt sih, Mas? Nah, seperti itu. Jadi untuk cara penyelesaian pertanyaan ini ya, untuk cara penyelesaiannya teman-teman itu wajib untuk diperhitungkan terlebih dahulu ya. Jadi seperti apa, Mas, cara memperhitungkannya? Nah, caranya yaitu dengan kita menjumlahkan keseluruhan transistor final tersebut ya. Jadi di dalam pertanyaan ini transistor final yang digunakan yaitu 3055 dan pasangannya 2955 itu 2 set. Kita ketahui sesuai dengan datasheet yang ada bahwasanya transistor final tersebut ya 3055 dan pasangannya itu per satu setnya yaitu 90 watt, teman-teman semuanya ya, 90 watt. Nah, sedangkan di sini ada dua ya, ada dua transistor final dalam pertanyaan ini. Tentunya kita kalikan dua, teman-teman, kita jumlahkan dulu transistor final keseluruhannya itu tadi ya. Jadi gimana, Mas, caranya? Caranya yaitu 90 watt dikali 2 sama dengan 180 watt. Nah, ini ketemunya daya aktifnya ya, teman-teman. 180 astagfirullah. 180 watt ya, teman-teman ya. 180 watt ya, teman-teman. Nah, tentunya untuk satuan watt masih satuan daya murni ya, teman-teman. Kita cari muatan listriknya dari dua transistor tersebut. Seperti apa, Mas? Yaitu seperti perhitungan di bawah ini. Q sama dengan P dikali dengan cos P. Nah, P-nya dapat kita ketahui berapa, Mas? Yaitu 180 ya, Mas ya. 180 kita tulis dikali dengan cos P-nya 0,8, yaitu sama dengan 144 VA. Nah, 144 VA ini lumayan ya, teman-teman ya, kalau misalkan untuk beban 300 watt sampai dengan 600 watt. Maka di sini saya simpulkan akan saya gunakan beban 300 watt. Jadi teman-teman semuanya, yang pertama teman-teman jumlahin keseluruhan transistor final, setelah itu cari muatan listriknya, dan setelah itu teman-teman bisa hitung beban speaker yang akan terpasang. Seperti contoh ya, saya contohkan di sini beban 300 watt. Nah, dengan beban 300 watt ini kira-kira nanti sisa muatan listriknya itu lebih terlalu banyak atau kurang, bahkan itu tidak bisa untuk dipasang.
Nah, dari situlah kita analisa ya teman-teman ya. Seperti contoh 300 watt. Q sama dengan P dibagi dengan R. Nah, kita ketahui P-nya yaitu 300 watt dan R-nya yaitu 8 ohm. Kita bagikan ya teman-teman, ketemunya yaitu 37,5 ya, 37,5 VA. Nah, kita ketahui muatan listrik dari sumber driver itu tadi sebesar 144 ya. 144, sedangkan beban itu hanya butuh 37,5. Nah, kita kurangi teman-teman, 144 dikurang dengan 37,5 sama dengan 106 VA. Nah, insya Allah dengan sisa seperti ini sangat aman ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman semuanya bisa bebani 300 watt, 400 watt pun bisa, 500 watt pun bisa ya. Dan coba kita hitung apabila menggunakan 600 watt apakah bisa. Nah, ini ya teman-teman ya, teman-teman sudah lihat langsung di sini ya. Kalau misalkan kita bebani 600 watt. Nah, beban secara perhitungan tetap sama seperti ini. Bebannya yaitu 600 watt ya. Q sama dengan P dibagi dengan R. P-nya berapa Mas? P-nya yaitu 600 watt dibagi dengan 8 ohm. Ketemunya berapa? 75. Oke. Jadi sumber memfasilitasi beban sebesar 104 sumber memfasilitasi muatan listrik sebesar 144 VA dan beban membutuhkan 75 VA. Jadi kita kurangi ya teman-teman, sama dengan 69 VA ini sisanya. Oke, paham ya teman-teman semuanya ya. Jadi transistor final 2 set itu bisa dibebani 300 sampai dengan 600 watt. Nah, gimana Mas kok bisa ketemu 300 dan 600 watt? Tentunya dengan cara perhitungan seperti saya jelaskan barusan ya teman-teman. Teman-teman cari pasnya, kira-kira kurangnya itu jangan sampai lebihnya itu jangan sampai melebihi 100 sampai 200 VA ya, dan kurangnya itu jangan sampai di bawah 50 VA. Insya Allah akan aman apabila dioperasikan ya teman-teman semuanya ya. Jadi itu penting sekali untuk difahami yang dasar-dasar seperti ini ya. Jadi semoga video ini dapat menginspirasi teman-teman semuanya. Mas, untuk PSU-nya seperti apa nih Mas? Nah, tentunya sebagai perakit, kalau misalkan kita menentukan transistor final 30552 set, tentunya kita sudah dapat bisa untuk menghitung PSU-nya ya teman-teman ya. Jangan kita sudah pasang 3055 sebanyak 2 set, akan tapi PSU-nya misalkan 5 ampere 40 volt AC, ya itu nggak ketemu banget ya teman-teman ya. Tentunya kalau misalkan kita hanya menggunakan 30552 set, PSU-nya pastikan PSU-nya tidak sampai terlalu besar ya teman-teman. Kalau besar nanti bisa rusak karena hanya 2 set transistor finalnya, dan tegangan yang masuk pun harus sesuai dengan tegangan yang diinginkan oleh driver yang teman-teman gunakan semuanya. Oke, paham ya teman-teman semuanya ya. Dan tentunya saya sarankan sedikit untuk teman-teman semuanya ya, mama tangannya sih. Apabila teman-teman semuanya menggunakan transistor final 3055 hanya 2 set, saya sarankan teman-teman semuanya hanya menggunakan trafo 3 ampere murni ya teman-teman, jangan bansi-bansi. 3 ampere murni dengan voltase 18 volt AC saja ya. Kenapa Mas kok kecil banget? Ya karena teman-teman hanya menggunakan 30552 set. Kenapa Mas? Agar hasil akhirnya aman dan tidak ada masalah. Oke? Karena tujuan adanya perhitungan yaitu untuk keamanan dalam pengoperasian. Oke, coba kita hitung PSU nya berapa Mas, yaitu P sama dengan ampere dikali dengan volt total dibagi dengan cos Pi. Ampernya berapa Mas? 3 ampere dikali dengan 18 dikali 2 dibagi dengan 0,8 sama dengan temunya 135 watt. Nah, nilai 135 watt ini untuk kita menentukan transistor final berapa set yang harus terpasang, yaitu dibagi dengan 90 watt ya teman-teman ya. 90 watt ini adalah nilai daya transistor final sesuai dengan datasheet per satu setnya. Nah, ketemunya berapa? Ketemunya yaitu 1,5, atau bisa kita bulatkan menjadi 2 set keseluruhannya. Oke, paham ya teman-teman. Jadi suplainya kalau bisa jangan lebih dari 3 ampere dengan voltase 18 ya.
Jadi pastikan itu ya teman-teman. Kenapa Mas? Agar transistor final yang digunakan tidak mudah rusak. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan untuk teman-teman semuanya. Semoga video kali ini dapat menginspirasi teman-teman semuanya. sedikit pencerahan-pencerahan yang insya Allah nanti akan mendapatkan suatu manfaat ya teman-teman, seperti ini. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan untuk teman-teman semuanya. Dan mungkin ada yang ada yang ingin meminang kit Microlan 7 potensi modif ya, itu sudah ada jadi satu piece. Kalau memang ada yang mau, monggo bisa langsung OTW ke Shopee ya, agar transaksi aman dan tentram. Oke teman-teman semuanya, untuk linknya nanti akan saya cantumkan di deskripsi ya. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dalam saya berbicara, saya mohon maaf ya teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya. Tetap semangat belajar.